Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Valentina Febrianti Butarian dari Universitas Katolik Santo Thomas Medan dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Program Studi Manajemen dengan NPM 2101 Di sini saya akan membahas klasifikasi model pengambilan keputusan. Sebelumnya, saya akan menjelaskan apa sih itu pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada, melalui suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Dan juga, pengambilan keputusan mempunyai peranan penting dalam manajemen, karena keputusan yang diambil oleh manajer merupakan keputusan akhir yang harus dilaksanakan dalam organisasinya atau bisnis yang dijalankannya. Keputusan manajer sangat penting karena menyangkut semua aspek, dan tentunya kesalahan dalam mengambil keputusan bisa merugikan organisasi, mulai dari merusak nama baik organisasi atau perusahaan sampai pada kerugian uang. Maka oleh sebab itu, manajer harus berhati-hati dalam mengambil keputusan. Di sini ada tujuan dan fungsi dari pengambilan keputusan. Yang pertama, tujuan dari pengambilan keputusan. Secara umum, tujuan dari pengambilan keputusan adalah untuk memperoleh pilihan terbaik dari alternatif-alternatif yang ada agar tujuan yang hendak dituju dapat dicapai dan berjalan dengan baik. Dan selanjutnya, fungsi dari pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan dilakukan ketika seorang individu maupun organisasi dihadapkan pada suatu masalah. Dalam proses menyelesaikan masalah tersebut, tentunya akan dihadapkan pada alternatif-alternatif pilihan yang dapat digunakan. Dalam hal inilah fungsi pengambilan keputusan bekerja. Di pembahasan ini saya akan mengambil dua model pengambilan keputusan, yaitu model kualitatif dan model kuantitatif. Yang pertama adalah model kualitatif. Kualitatif adalah sebuah nilai yang dikandung oleh sebuah benda, di mana penilaian yang dilakukan akan didasarkan pada mutu dan kualitas yang terkandung di dalamnya. Model kualitatif berdasarkan atas asumsi-asumsi yang ketepatannya agak kurang jika dibandingkan dengan model kuantitatif, dan ciri-cirinya digambarkan melalui kombinasi dari deduksi-deduksi asumsi tersebut dengan pertimbangan yang lebih bersifat subjektif mengenai proses atau masalah yang pemecahannya dibuatkan model. Ada 3 teknik untuk mengambil keputusan kualitatif, antara lain yang pertama adalah teknik demokrasi atau melalui pemungutan suara. Suara terbanyak adalah keputusan. Yang kedua adalah teknik Delphi atau tidak mengharuskan anggota hadir. Dan yang ketiga mencari ide atau brainstorming. Metode kualitatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode kualitatif adalah yang pertama, penelitian lebih berjalan sistematis, dan yang kedua, mampu memanfaatkan teori yang ada, dan yang ketiga, penelitian lebih berjalan objektif, yang keempat, spesifik, jelas dan rinci, dan yang kelima, ukuran penelitian besar sehingga menjadi nilai tambah tersendiri. Dan kekurangan metode kualitatif adalah yang pertama, pengambilan data cenderung berasal dari nilai tertinggi, dan yang kedua, penelitian tidak subjektif. Yang ketiga, orientasi hanya terbatas pada nilai dan jumlah, dan yang keempat, dibatasi oleh peluang untuk menggali responden dan kualitas perangkat pengumpul data orisinal. Dan yang kelima, keterlibatan periset umumnya terbatas. Model yang kedua adalah model kuantitatif. Pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Secara sederhana, kuantitatif berfokus pada jumlah. Kuantitatif adalah sebuah penilaian yang dilakukan berdasarkan jumlah sesuatu, yang mana dalam hal ini kualitas bukanlah sebagai faktor utama yang menjadi dasar penilaian. Metode ini digunakan dalam meneliti terhadap sampel dan populasi penelitian. Teknik pengambilan sampel umumnya dilakukan dengan acak atau random sampling,
Sedangkan pengumpulan data dilakukan dengan cara memanfaatkan instrumen penelitian yang dipakai. Teknik untuk mengambil keputusan kuantitatif ada 5. Yang pertama, mengumpulkan data. Data yang dikumpulkan adalah data yang akurat. Dan yang kedua, mendefinisikan masalah. Yang ketiga, mengembangkan model. Dan yang keempat, menganalisis hasil. Yang terakhir adalah menguji solusi. Ini dilakukan untuk melihat akurasi dan kelengkapan model dan data yang menjamin konsistensi hasil. Metode kuantitatif memiliki kelebihan dan kekurangan. Kelebihan dari metode kuantitatif adalah yang pertama, dapat digunakan untuk menduga atau meramal. Dan yang kedua, hasil analisa dapat diperoleh dengan pasti dan akurat apabila digunakan sesuai dengan aturan-aturan yang telah ditetapkan. Dan yang ketiga, dapat digunakan untuk mengukur interaksi, hubungan dua atau lebih variabel. Dan yang keempat, dapat menyederhanakan realitas permasalahan yang kompleks dan rumit dalam sebuah model. Dan kekurangan dari metode kuantitatif adalah yang pertama, berdasarkan anggapan-anggapan atau asumsi. Dan yang kedua, jika asumsi tidak sesuai dengan realita, maka kemampuannya tidak dapat dijamin bahkan menyesatkan. Dan yang ketiga, data harus berdistribusi normal dengan skala pengukuran data yang harus digunakan adalah interval atau rasio. Dan yang keempat, tidak dapat menggunakan sampel kurang dari 30. Dari pembahasan ini, kesimpulannya adalah pengambilan keputusan merupakan suatu tindakan yang menentukan hasil dalam memecahkan masalah dengan memilih suatu jalur tindakan di antara beberapa alternatif yang ada, melalui suatu proses mental dan berpikir logis, dan juga mempertimbangkan semua pilihan alternatif yang ada yang mempunyai pengaruh negatif ataupun positif. Secara garis besar, pendekatan kualitatif mengandalkan penilaian subjektif terhadap suatu masalah. Secara sederhana, pengertian kualitatif itu berfokus pada kualitas. Sedangkan kuantitatif secara garis besar pendekatan kuantitatif mendasarkan keputusan pada penilaian objektif yang didasarkan pada model matematika yang dibuat. Secara sederhana, kuantitatif berfokus pada jumlah. Sekian dari presentasi yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan dalam pengucapan, saya minta maaf dan semoga materi ini bermanfaat bagi saya dan bagi teman-teman sekalian.